Ya, baik, kita kembali pada tadi biografinya. Jadi setelah menemukan jalan kecil, jalan kanak-kanak rohani, satu juga poin yang penting, yaitu pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 1895, Santa Teresia Lisieux mempersembahkan dirinya sebagai kurban kepada cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Sebagai kurban bakaran, sebagai kurban sembelian, sebagai kurban seperti dalam perjanjian lama. Ya, jadi kurban sembelian yang kemudian kurban itu dipersembahkan, dibakar dengan api cinta kasih ilahi sampai habis. Dan ini yang kemudian Teresia Lisieux mempersembahkan dirinya. Intinya dari doa persembahannya yaitu apa? Dia ingin mengasihi Allah sehabis-habisnya, ya. Jadi aku ingin mengasihimu, menjadikan kau dikenal dan dicintai. Aku ingin bekerja untuk kemuliaan-Mu dan kemuliaan gereja kudus-Mu. Aku ingin ikut serta menyelamatkan jiwa-jiwa. Singkatnya ya Tuhan, aku ingin menjadi kudus. Tetapi kemudian aku merasakan diriku begitu kecil, ya. Lalu kemudian dia berseru, "Ya Allahku, karena itu jadilah kekudusanku." Jadi Santa Teresia mohon dalam kekecilannya supaya apa? Allah sendiri menjadi kekudusannya. Dan sebenarnya ini sesuai juga dengan teks perjanjian lama. Ketika Allah berbicara pada umat Israel, "Kuduslah engkau sebab aku adalah kudus." Ya. Jadi dalam hal ini kekudusan Israel sebagai bangsa terpilih, demikian juga kita sebagai Israel baru, sebenarnya kekudusan ini bukan dari diri kita sendiri, tapi berasal dari kekudusan Allah. Allah yang menganugerahkan itu kepada kita. Baik, satu poin yang perlu kita ingat, apa sebenarnya inti dari kekudusan? Ya, kekudusan. Ayo, apa artinya kekudusan itu? Mungkin ada orang menganggap bebas dari dosa. Waduh, benar tak? Orang kudus itu bebas dari dosa. Dalam sepanjang sejarah gereja, yang bebas dari dosa ini hanya 2 orang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri, yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Lalu kemudian siapa? Bunda Maria, yang lahir dikandung tanpa noda dosa. Sedangkan semua orang kudus, semua para kudus juga mengalami perjuangan, ya, jatuh bangun di dalam dosa. Juga perlu bertobat terus menerus. Jadi kekudusan ini bukan berarti orang bebas dari dosa. Orang masih bisa jatuh tapi kemudian bangun lagi. Tetapi kekudusan ini intinya sebenarnya apa? Kesempurnaan dalam cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum. Ini adalah perintah dan sabda Tuhan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi Santa Teresia pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus 1895 mempersembahkan dirinya sebagai kurban bakaran kepada cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Dan kemudian 1896 dia kemudian menemukan panggilannya di dalam gereja. Sesuai tema yang kita bawa malam ini. Panggilanku adalah cinta kasih. Nanti kita akan dalami. Lalu 5 April 1896 dia dibawa mulai masuk dalam kegelapan iman yang dahsyat. Ya, jadi dalam hal ini memang ini bukan lagi pemurnian yang dialami Teresia, ini bukan pemurnian untuk kesempurnaan atau kekudusan dirinya sendiri, tetapi lebih bersifat redemptif. Ya, yaitu untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa. Santa Teresia Lisieux demikian juga diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II, ya. Jadi Paus juga mengungkapkan Santa Teresia Lisieux mengalami penderitaan seperti yang dialami Yesus dari atas kayu salib.
Sehingga oleh penderitaan itu, oleh kegelapan yang dahsyat yang oleh bapak-bapak gereja digambarkan bahwa Yesus di atas salib mengalami neraka, ya, mengalami hukuman dan siksa neraka untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, tetapi harus memikul dosa seluruh umat manusia dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir dari atas kayu salib. Dan inilah yang kemudian juga penderitaan seperti Yesus ini, seperti, ya, saya katakan seperti, kalau sepenuhnya ya tidak mungkin, ya. Siapa yang bisa bertahan? Hanya Tuhan Yesus saja, ya. Tetapi dia mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus, mengambil bagian dalam penderitaan Yesus di atas kayu salib. Kegelapan dahsyat ini dialami sekitar 2 tahun sampai kemudian dia memasuki, ya, berpulang ke rumah Bapa, ya. Jadi dalam hal ini kemudian pada 30 September 1897 Teresia juga secara fisik menderita sakit TBC, tuberkulosis. Sesudah perjuangan yang panjang, akhirnya meninggal pada jam 7 malam lebih 20 menit. Kata-kata terakhir yang menjadi ungkapan Santa Teresia, walaupun kemudian kakak-kakaknya juga heran, ya. Ini dia tahu adiknya ini suci, kudus, ya, tetapi kemudian dalam sakrat maut ini dia mengalami sakrat maut, ketakutan yang luar biasa, seolah-olah, ya, sakrat maut para penjahat yang besar yang mau mati, ya, itu satu yang dialami, ya. Tetapi kemudian satu tanda yang menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh, artinya apa? Ya, dilahirkan untuk menjadi orang kudus yang besar di hadapan Tuhan. Kata-kata terakhir setelah mengalami sakrat maut yang mengerikan itu, menjelang kematiannya, kata terakhirnya apa? Oh, saya mengasihi dia. Allahku, saya mengasihimu. Dan Santa Teresia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan kemudian bukunya, tulisannya Kisah Suatu Jiwa kemudian disebarkan oleh para pemimpinnya di Ribiera, dan dalam waktu singkat kemudian menjadi bestseller. Banyak orang yang kemudian disentuh, banyak orang yang kemudian dibangkitkan kerinduannya pada Tuhan melalui Kisah Satu Jiwa ini. Dan kemudian banyak doa-doa yang dikabulkan, seperti janjinya akan menurunkan hujan mawar, ya. Jadi kemudian 1914 digelari hamba Allah oleh Paus Pius ke-10, 1921 digelari Venerabilis oleh Paus Benedictus XV, 1923 digelari Beata oleh Paus Pius ke-11, 1925 digelari Santa oleh Paus Pius ke-11, 1927 diangkat sebagai pelindung misi sejajar Santo Fransiskus Xaverius oleh Paus Pius XI. Jadi dalam hal ini walaupun tidak pernah kemana-mana, hanya hidup di Lisieux, di biara kontemplatif itu, tetapi diangkat menjadi pelindung misi sejajar dengan Santo Fransiskus Xaverius yang memang misionaris. Karena apa? Melalui doa, kurban, dan penyangkalan diri yang dilakukan Teresia dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta yang luar biasa ini, tetapi doa dan kurbannya merangkul seluruh dunia, merangkul seluruh karya misi. 1944 diangkat sebagai pelindung kedua negara Perancis sesudah Santa Yohan dari Arc oleh Paus Pius ke-12. 1997 pada hari Minggu misi diangkat sebagai pujangga gereja atau doktor gereja oleh Paus Yohanes Paulus ke-2. Kita akan masuk pada tema, yaitu panggilanku adalah cinta kasih. Jadi dalam hal ini
Ini terjadi dia menemukan panggilannya pada 1896. Ya, jadi 1896. Jadi sesudah menemukan jalan kecil, sesudah dia mempersembahkan dirinya menjadi sebagai kurban bakaran kepada cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Dalam satu pengalaman batin, Santa Teresia Lisieux merasakan keinginan-keinginan yang tidak terukur. Jadi saya katakan tadi pada bagian tadi sebelum membahas kerinduan-kerinduan Teresia, keinginan-keinginan ini bukan lahir dari kesombongan atau ambisi. Ya, memang kemudian pada awal masuk biara dia pernah mengatakan pada bapak pengakuannya, ya. Jadi pada bapak pengakuannya dia katakan, Pastor, saya ingin menjadi kudus seperti Santa Teresa Avila. Ya, memang kemudian kalau seandainya pastor itu tidak memahami jiwa Santa Teresia, mungkin dia tidak akan mengerti. Tapi ya puji Tuhan, dia memahami jiwa seorang Santa Teresia. Bahwa itu kerinduan itu karena apa? Bukan dari kesombongan atau ambisi belaka, tetapi sungguh-sungguh dari kerinduan untuk mencintai Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, kita kadang-kadang kan sering juga kan nyanyi-nyanyi, ku mau cinta Yesus, ya toh, lebih dalam lagi. Ya, kita sering ungkapkan cinta itu supaya boleh mencintai Allah lebih dalam, lebih dalam. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengetahui jiwa Teresia, inilah jiwa seorang pencinta yang sejati, yang nanti kemudian dalam penghayatannya akan dihayati dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Baik. Dalam satu pengalaman batin, Santa Teresia Lisieux merasakan keinginan-keinginan yang tidak terukur. Dia merasa tidak cukup menjadi biarawati Karmel, mempelai Kristus dan ibu bagi jiwa-jiwa. Dia ingin menjadi rasul, menjadi imam, menjadi pengajar, menjadi martir, melakukan segala yang heroik demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Jadi dia merasa tidak cukup hanya menjadi biarawati, menjadi juga mempelai Kristus dan ibu bagi jiwa-jiwa. Ya, karena panggilan yang ditekankan Santa Teresa Avila, pendirinya, melalui biara-biara OCD ini, mencintai Allah atas nama jiwa-jiwa yang tidak mencintai Allah. Yaitu intinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi dia merasa tidak cukup itu. Dia ingin banyak hal yang ingin sungguh-sungguh dia lakukan, ya. Nah, keinginan-keinginan ini sangat menyiksa dalam doa batin, ya. Dalam doa-doanya sangat menyiksa. Lalu dia berusaha mencari jawabannya dalam kitab suci. Ini uniknya Santa Teresia. Bagaimana dia menemukan jalan kecil, juga panggilannya untuk mencintai, ya, panggilanku adalah cinta kasih. Semuanya dia temukan dalam kitab suci, ya. Jadi dia temukan semuanya dalam kitab suci, ya. Bagaimana kitab suci juga sungguh-sungguh menerangi seorang Santa Teresia Lisieux. Ya, ini tepat ya, September ini kan kita masuk dalam bulan kitab suci nasional, ya. Jadi kita juga melihat seorang kudus yang bagaimana seluruh panggilannya, bahkan jalan yang dia temukan untuk membimbing banyak orang, banyak jiwa-jiwa, itu kemudian dia temukan semuanya, terang itu dia temukan melalui kitab suci. Keinginan-keinginan yang menyiksa dalam doa-doanya, lalu dia berusaha mencari jawaban dalam kitab suci, dan dia menemukan dalam surat Santo Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 12 dan 13. Santo Paulus menunjukkan panggilan yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu tubuh, ya. Jadi ada rupa-rupa panggilan, tapi satu tubuh. Jawaban yang tepat bagi Teresia, tetapi belum memuaskan keinginan-keinginan yang tidak terukur. Ya, kata keinginan ini mungkin lebih tepat dibahasakan kerinduan, ya. Kerinduan yang tidak terukur, karena ini suatu yang lebih dalam sifatnya. Akhirnya Santa Teresia menemukan jawaban itu,
yang merangkum semua kerinduan-kerinduannya itu. Berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling sempurna, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. 1 Korintus bab 12 ayat 31. Dan yang dinyatakan Santo Paulus ini apa? Jalan yang lebih utama itu apa? 1 Korintus bab 13, Santo Paulus menunjukkan karunia-karunia yang paling sempurna pun tidak berarti sedikit pun tanpa kasih. Teks-teks kitab suci ini sangat familiar ya bagi kita ya. Seandainya bisa kemudian berbagai bahasa malaikat ya, kemudian tanpa kasih seperti gong yang berbunyi atau canang yang gemerincing. Seandainya aku bisa bernubuat, melakukan mujizat, iman yang memindahkan gunung, tapi tanpa kasih hampa tidak berguna. Seandainya aku memberikan diriku lalu kemudian membagi-bagikan segala sesuatu, tapi kemudian tanpa kasih semuanya hampa tidak berguna. Jadi melalui Santo Paulus ini akhirnya Santa Teresia Lisieux menemukan panggilannya. Cinta kasih adalah jalan yang paling luhur dan paling pasti menuju Tuhan. Cinta kasih adalah jalan yang paling luhur dan paling pasti menuju Tuhan. Pengertian yang diterima oleh Santa Teresia ini kemudian membuat dia berseru, panggilanku adalah cinta kasih. Jadi 1896 ya, tahun 1896. Panggilanku adalah cinta kasih. Dia menemukan panggilannya yang merangkum semua kerinduan-kerinduan tadi, yang merangkum semua kerinduan-kerinduan dan berbagai panggilan yang ada dalam gereja. Panggilan menjadi imam, menjadi rasul, menjadi seorang yang bekerja secara heroik, melayani secara heroik demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa. Banyak hal semua yang dia ingin lakukan demi kemuliaan Allah, tapi semuanya dirangkum pada satu hal, yaitu apa? Cinta kasih. Pengertian yang diterima Santa Teresia Lisieux, gereja memiliki sebuah hati yang bernyalakan cinta. Cinta kasih merangkum semua panggilan. Cinta kasih berarti segala-galanya, merangkum segala waktu dan semua tempat. Singkatnya, cinta itu abadi. Panggilanku adalah cinta kasih. Santa Teresia kemudian menemukan tempatnya di dalam gereja, tempat yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu apa? Di dalam jantung Bunda Gereja Kudus. Ya. Jadi kan macam-macam, ada orang yang dipakai menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mulut, mungkin ada yang menjadi otak, ya, ada yang menjadi telinga, menjadi hidung. Tetapi kemudian tempat Teresia menemukan panggilannya, yaitu jantung gereja. Yaitu apa? Cinta kasih. Dan itu mengalirkan, ibaratnya jantung ini kan mengalirkan darah ya ke seluruh tubuh. Jadi dalam hal ini fungsinya sebagai jantung mengalirkan cinta kasih Allah itu ke seluruh gereja. Ya. Jadi tempatnya jantung ini kan tidak kelihatan, tetapi fungsinya sangat penting. Ya, kalau jantungnya berhenti orang juga pulang ya. Tetapi kemudian jantung ini tidak kelihatan terus, walaupun orang tidur atau apa terus berdenyut memompakan darah. Ya. Jadi dan ini panggilan Santa Teresia Lisieux ya. Nah, tapi kemudian apa kemudian konsekuensinya panggilan bagi kita? Ya, seperti tadi telah kita lihat, Santa Teresia Lisieux membuka satu jalan bahwa kekudusan ini untuk semua orang. Siapapun dipanggil menjadi kudus. Yaitu apa? Misi Santa Teresia Lisieux, jadi dari panggilannya untuk melalui jalan kecil dan kemudian dia menemukan panggilannya adalah cinta kasih, sebenarnya punya misi ini. Kekudusan melalui perkara sehari-hari.
Ya. Jadi kekudusan bukan lagi hal suatu yang berat yang harus diperjuangkan. Lebih-lebih dalam situasi sekarang, ya, dengan pada dewasa ini, dengan adanya pembaruan karismatik Katolik, suatu pencurahan roh yang baru dalam gereja. Ya, kalau berapa waktu lalu kita selalu bilang pencurahan roh ini adalah aliran rahmat yang baru, aliran rahmat yang baru. Tetapi Paus Fransiskus memberikan satu tekanan yang berbeda, lebih-lebih ketika menjelang dan juga pada Golden Jubilee 2017 yang lalu. Pencurahan roh ini adalah the current of grace, arus rahmat. Jadi bukan hanya aliran rahmat, tapi pencurahan roh ini adalah arus rahmat yang baru. Arus rahmat baru apa? Arus rahmat yang baru dan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang mencurahkan arus rahmat yang baru, yang akan menghantar banyak jiwa menuju kekudusan. Seperti yang menjadi misi dan kerinduan seorang Santa Teresia Lisieux dan jalan kecil yang dia tunjukkan. Dia ungkapkan, rasanya misiku akan segera mulai. Jadi dia ungkapkan menjelang kematiannya, ya. Rasanya misiku akan segera mulai. Misiku membuat Tuhan dicintai seperti aku mencintainya, dan memberikan kepada jiwa-jiwa hidupku yang kecil. Kalau Allah yang Maha Rahim mengabulkan keinginanku, Firdausku akan kulewatkan di atas bumi sampai akhir zaman. Ya, aku ingin melewatkan surgaku dengan berbuat baik di bumi. Ya, dia katakan juga pada tulisan yang lain, dia akan mencurahkan hujan mawar. Dan memang ini terjadi setelah dia meninggal, ya. Jadi banyak orang yang dikabulkan doa-doanya melalui perantaraan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini. Singgu